Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Tekotok. Ini videonya yang berjudul Broken Home ya bre ya. Kira-kira ini mengisahkan tentang apa ya sih bre ya, sampai Broken Home ini ngeri-ngeri bre ya. Dan mungkin kemarin saya tuh nggak bisa upload banyak video karena kondisi kurang saat ini. Kalau mungkin ini nggak kelihatan ya bre ya, kalau kalian lihat ini tangan gue kayak gini ya. Ini habis cari sayur, gue langsung kayak cari sayur di kebun kan. Jadi tangan gue itu ini sebenarnya kalau kelihatan itu merah semua bre ya. Ini merah, gatal, panas kanan kiri lagi bre ya, kanan kiri. Jadi kalian bisa lihat gitu loh. Jadi kemarin kayak kesakitan gitu, kayak terganggu banget nih ya bre ya. Mana kondisi lagi belum fit, jadi ya lumayan lah bre ya. Oke bre ya, daripada penasaran ya, langsung aja kita ke channel Tekotok. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga akan nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Dan ini judulnya kan Broken Home. Langsung aja kita play. Kenceng banget, bre. Ini orang tua kumisan bang, namanya Pak Samsul. Kelakuannya jangan ditanya, Oke. jahanam, setan sungkur sama dia. Lu kan pasti sering dengar cerita bapak-bapak tolol mau kondo ya. Tapi kalau gue sebutin nih list dosa dia sama anak mini apa aja, lu bakal tetap bilang ada ya orang kayak begitu ya. Atau kayak itu manusia apa titisan dajal bang. Nah, apa aja kah kelakuan mind blowing manusia bentar lagi bangke ini? Gue sebutin atu-atu bang. Pertama, perhatian sama anak, ngajakin main, ngeluangin waktu buat anak. Coba gimana tuh? Terus kedua, Oke. sayang bini. Dia nafkah ke bininya lancar banget bang, lahir batin. Terus ketiga, beramal soleh. Bentar ya, bang, ini kok kayak bukan Tekotok ya? Biasa nggak gini. Nape? Lah iyalah, lu salah orang bro. Ini mah Pak Hendra, orang bener ini. Alah, ngemeng. Terus yang mana? Yang itu bro. Ngemeh. Nah, itu. ini baru benar. Oh, Ulang yang ya, ulang itu. ya. Pertama, demen mabok. Apaan nih? Air putih. Air putih nih. Lu balita. Lagi habis duit. Ya elah. No money, no cry. No mabok, no bok. No Kedua, money, no demen play. jujut. Wanjir. Gagal maning. Lagi. Gak boleh berhenti di sini. Never give up on your dream. Ketiga dan yang paling jorok ya, KDRT. Babi. Bapak, santai Pak, semua bisa diomongin Pak. Gak ada ngomong-ngomong. Gua kalah jujut lagi. Dan semua ini gara-gara Bos, nah gue paling Ini nggak bisa kalah nih, lu. mohon maaf. Ngeliat cewek kena fisik dari cowok tuh nggak bisa gue. Kalau bapak demen KDRT, ini saya punya rok Sama, mini pak, coba sama. pakai cantik pak. Tuh, ini baru cocok nih buat bapak. Kasih BH juga. Nah, cocok. Kasih dempul juga bentar. Terus lipstick juga, lip balm, Nah, ini baru pas nih, Nah, Pak ya. nah, Besok-besok itu kan. pukul bini lagi, Pak. Biar kontol kita potong sekalian, Pak ya. Jangan jadi cowok, Pak. Bikin malu kaum manusia Bener. di jakun. Itu jakun juga perlu kita copot. Nyandu itu bisa kita ibaratin sebuah alat, Bre. Misal pisau gitu. Pisau ini bisa buat motong bawang, bisa Iya. juga buat nuncep orang. Jadi Bener. bisa baik, bisa buat goblok juga gitu. Nah, nyandu yang Bener, baik itu kayak bener. kecanduan berbagi, kecanduan beribadah. Nah, nyandu yang Beribadah. goblok seperti yang sekarang kita lihat di bapak ini, nyandu jut. Ini goblok. makan pasang. Makan lah. Tapi pasang dikit, pasang banyak. Jadi pas gue bilang goblok, lu pada sekarang paham maksud gue gitu ya. Gue begini nih juga Paham. buat keluarga. Kalau gue menang, duitnya buat anak bini juga. Bagus, makin paham ya gobloknya di mana. Tangan. Nyandu jut dia tuh udah di level Alasannya intermediate bang. Saking nyandunya, sampai apa aja dijujutin. Misal dia nyamper tongkrongan gitu ya, ngeliat temennya main ludo. Lu tau ludo kan? Game yang sangat amat normal itu kan. Yang kita main itu tuh harusnya nggak dosa gitu Iya. ya. Dari ulang. Nih gue pasang nih. Toh. Jadi jut juga. Gue gak kepikiran loh. Kalau dibilang mau kondo, sebenarnya nih bapak ngasih duit juga bang ke anak bini. Nih dek, 300 pegang dulu ya buat makan. Si Neng mana? Neng, nih bapak ada HP nih, pegang ya. Makasih ya Pak. Aslinya Sam. baik dia, tapi itu kalau lagi baik. Kalau Oke. lagi baik, kalau lagi tolol. Kalau lagi baik. Anjing lo semua. Tai
Ayolah capek gua bang. Haus gua. Adek, ambilin gua minum cepat. Gua tahu yang di pikiran lu semua bang. Lihat bapak-bapak punya mulut kayak begini sama keluarganya. Enak kita jejelin tai yang mulutnya tuh. Bapak, Bener, mama lagi bener. sakit. Ambil sendiri aja. Monyet lu nggak dihargain gua di sini anjing, nggak dianggap gua di sini bang. Gak apa-apa, sungguhin aja bang. BTW di rumah Lihat itu ada 2 orang posisi. anak bang. Pertama si kakak, kedua adenya. Umurnya masih SD gitu bang. Umur di mana hobi dia adalah ngerekam semua yang dia lihat di rumah. Tanda baca anjing sama dengan koma, bang Sama dengan koma. titik. Istri itu tugasnya ngelayanin suami, ngerti nggak lo anjing? Bapak ngerti gak sih? Mama lagi sakit. Itu tinggal ambil sendiri di spacer depan sakit, mata. Ya bro. Allah. Lo anak bisa ngelawan lo. Ngomong apa lo sama gua lo? Pos, bentar bang, ada yang kurang. Tring, Ah, nah itu deh. ah. BTW lu tahu nggak bang? Tring. Ini efek dari kala jut-jut semalam. Paginya uring-uringan soalnya duitnya habis. Ini hukum sebab akibat ya bang. Penyebabnya jut-jut, akibatnya tolol. Iya. Monyet lo, Tolol. nyesel gua lu lahir. Kalau gede ngelawan orang tua mati aja lu bang. Pukul cewek itu seru. Mama lu no, bukan ngeluarin anak, ngeluarin tai Oke. no. Mana duit gua yang kemarin? Sini. Duit apa, Pak? Yang kemarin. Cepet lama banget sih. HP lu juga sini. Lah kan itu Diambil bapak lagi. yang kasih. Tai lu monyet lu pada enek gua di sini. Bapak, mau kemana, Pak? Berangkat lagi gua, capek gua di sini. Udah nggak dianggap kayak tai lu pada. Mampus aja lu semua lu. Kabur. Orang tua kabur. Kalau kayak gini, aduh, gimana ya Bre? Mau marah itu orang tua, tapi gak dimarah ya dia kayak gitu, serba salah nih Bre. Ya langsung aja ke episode selanjutnya, let's go. Nah Bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya seperti biasa. Sebelum nonton ya kita like dulu dan langsung aja kita play. Parduannya Bre, parduannya Bre. Aku sebagai anak dari bapak yang pengecut masih gak ngerti sama cara mikirnya mama. Kenapa sih masih mau baik sama laki model begitu? Mama tuh bodoh, punya laki kayak begitu diem aja. Gugat kek, laporin kek, gimana sih? Nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Bener. Mudah-mudahan kakak nanti dapat suami yang Apa sayang, itu? yang terima kakak apa adanya, yang mau ngerangkul kita. Ya Allah, dengerin mama ngomong tuh berasa nyium hawa surga. Laki-laki mama tuh tolol malah. Nggak apa-apa, kita doain aja. Mudah-mudahan bapak bisa berubah. Kakak jangan benci sama bapak, doain yang baik-baik aja. Bagaimana juga dia tetap bapak kan. Benar, itu Ya kalau itu Allah, benar aku tuh sampai bingung. Ini Nggak hatiku bisa tuh mau kita- adem tapi sulit banget rasanya. Soalnya lakinya tolol. Berhubung aku punya bapak yang kecut, nggak tanggung jawab. Lulus sekolah aku harus kerja buat bantu-bantu keperluan keluarga. Sedangkan mama kerja nyuci gosok sama ngomong Bener. anak orang. Uang kita tuh bisa dibilang ketemu makan aja udah alhamdulillah itu. Tapi walaupun begitu, mama tetap ngajarin kita untuk tetap bersyukur. Cukup kok untuk kita, alhamdulillah. Jadi kita nggak Bener. butuh tuh bapak kecut mental tahu bulat. Justru selama ini aku ngarep dia pergi sih, karena aku kasihan sama mama. Hidup mama bakal jauh lebih baik kalau nggak ada dia. Tapi waktu aku pikir pas dia pergi itu masalah kita udah hilang, ternyata langsung muncul masalah baru. Datang dari adik aku. Kalau buah jatuh Firman gak jauh dari calon pohonnya, dia Reman. masuk ke pohon jatuh sampai akar-akarnya tuh. Percis sifatnya nurun dari bapaknya. Waktu dia baru masuk SMP, sifat-sifat setan yang nurun dari bapaknya tuh baru mulai kelihatan. Ada aja gebrakan dari dia. Gebrakan pertama, baru 2 minggu dia masuk sekolah udah bisa malakin anak orang. Lo goceng aja nggak goceng? Lapar gua lapar. Ya man, gua tinggal ini doang duit gua. Ya udah berarti ada ini. Ya tapi gua gimana dong? Lah ini lo mau kasih ke gua nggak sih? Kok kayak nggak ikhlas gitu dah? Ya sebenarnya sih. BTW lo ntar pulang lewat mana? Ya gua ini lewat pintu kemana saja gua. Oh ya udah ini jadi bakal gua nggak nih? Gitu gua Ya aja. udah deh, iya deh. Halo? Dengan orang tuanya Firman ya? Oh iya benar. Ini anaknya bikin masalah bu. Bisa ke sekolah nggak? SP1 sudah melayang. Ah, Gebrakan surat kedua, peringatan. Kabur yuk bete gua. Ya boleh, tapi gimana caranya, Pak? Bisa, lu kayak nggak ngerti dah. Pak. Hah? Sempak terbang, Pak. Mana? Sempak Jadi terbang. gini, Bu. Anak ibu ini kayaknya nggak ada niatan mau sekolah dah. SP2 sudah melayang. Gebrakan SP2, ketiga, pelecehan oke. seksual. Pak, Firman udah keterlaluan, Pak. Kenapa? Masalah apa lagi dia? Itu Pak, dia megang payudara saya, Pak. Apa? Enggak, Pak. Saya dari Apa? semua anak bocah kenapa mesti itu Firman? Enggak, Pak. Bener. Kali ini saya. Ya elah, apalagi ini juga apa? Bu, ini anak ibu Udah udah ya. Nggak bisa, Bu. kelewatan. Ampun, nyerah kita mah. Lah, maksudnya 2 juta buat uang pakal dia masuk SMP plus SPP dia sebulan sudah melayang. Ini efek dari anak yang gak punya bapak. Hidup tanpa aturan. Jadi buat bapak-bapak yang nonton ini, tolong ya, kalau kalian tolol itu turun ke anak, Pak. Lu kalau belum bisa nyenengin mama, minimal gak usah nyusahin lu. Tapi aku beneran, Kak. Itu bukan sengaja. Percuma, sengaja gak sengaja tapi dikeluarin lu dari sekolah. Hidup kita tuh udah susah, bapak udah ninggalin kita, Bener. gak usah Kakak, nambahin. udah kak, nggak apa-apa. Yang udah lewat mah ya udah. Ya tapi gak bisa gitu aja dong. Udah nggak apa-apa. Kita ambil Gitu. pelajarannya aja ya. Semua ada Harus hikmahnya tegas sih kok. sebenarnya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Allah, masa di saat begini hati jadi adem lagi sih? Karena anak mama tuh tolol. Karena keterbatasan
kasih ekonomi, akhirnya si Firman gak sekolah dulu. Rencananya setahun aja sampai kita ngumpulin duit dulu. Sembari nunggu sekolah lagi, si Firman mulai suka main ke warnet. Mama sih ngasih aja kalau main doang ya. Tapi di sana dia mulai kenal sama orang-orang baru. Yah, Ya, billingnya habis. Lagi lagi seru. udah habis duit gua bang, bayarin dong. Ya elah bocah. Malu ngasih berapa sih? Cuman ceban bang, dapat Nah putaran ini doang main. sumbernya Gua ini. aja sini, kita cari duit. Ikut ngapain bang? Ya ini, ikut kita, ondel-ondel. Oh ondel-ondel. Kalau kerja ondel-ondel kan nggak masalah. Tapi ini gimana ini? Yang gimana nih? Oke, langsung aja kita ke part 3-nya. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di part ketiga ini. Seperti biasa kita like dulu. Like. Aduh, mudah-mudahan makin berkembang dan bila bisa beli PC baru bre. Ini PC-nya udah ngadat-ngadat sih. Oke, jelas saja kita play. Oh, tok. Mama, Dede mau nginep ya di rumah Bang Ai. Enak, Nah. Bang Ai siapa? Itu teman kenal di warnet, orangnya baik kok mah. Mama sebenarnya khawatir, tapi karena Mama merasa kasihan sama dia, ya udah deh main aja nggak apa-apa, cari temen. Ya udah, tapi pulangnya kapan? Besok pulang Ya kok. udah, oke. 3 hari Mama kemudian. makan dulu, udah malam. Si Firman udah makan belum ya? Dia tidurnya di mana ya? Dia pulangnya kapan ya? Sekarang Mama makan dulu. Masa si Firman pulang, Mama sakit. Besok pulang kali, Ma. Besok. 4 hari Tuh anak belum kemudian. pulang juga. Ingat rumah apa kagak sih? Nyampe rumah gua kemplang panci, liatin aja lu. Kakak cari si Dede dong. Aduh, carinya kemana ya? Itu si Bang Ai itu di mana? Ya aku juga nggak tahu. Dia kenal di mana juga nggak tahu. Coba tanya Ya, sama yang punya Kok. warnet. Ini emaknya juga. Firman. Kamu dari mana aja nak? Kok gak pulang-pulang? Dedek nyari duit mah. Tuh, banyak kan? Tuh, lihat tuh. Ini duit beneran loh. Nih, pegang nih buat mama. Ini kamu duit dari mana? Lah ini Oh. siapa aja? Ini teman ondel-ondel Dedek semua mah. Orangnya pada baik kok. Nih, ini Bang Ai nih, dia ngajarin Dedek tuh. Oh, Ya Allah, kamu tahu-tahuan begini dek. Mama, Dedek nggak usah sekolah lagi ya. Ini Enakan beneran, nyari duit Bre? mah. Tapi Ah. Gaji mama sama kakak kan kecil. Ini buat bantu mama juga. Oke. Di situ hati Mama tersentak. Dia merasa udah gagal jadi ibu. Ya udah boleh. Tapi ingat jangan macem-macem ya. Jangan mabok, jangan ngemis. Ya, siap mah. Ini bukan ngemis kok. Ini mah ondel-ondel, beda sama ngemis. Ya udah, Bang titip anak saya ya, liatin dia. Oh. siap bu, sama kita mah diliatin. Semenjak saat itu, si Firman sering ikut Bang Oke. Ai keliling. Dan dari situ juga pergaulan dia udah wah sekali. Bang, si Firman di mana? Oh, dia udah nggak sama kita. Gabungnya sekarang sama Raymond Kretano yang anak-anak pang. Dede ngapain ke sana? gitu. Ayo Kak, kita cari yuk. Dede ngapain sih main sampai sana? Mau sebaik-baiknya si Bang Ai, tetap aja dia bukan bapaknya. Gak bisa ngejamin dia tetap bakal ngeliatin Firman. Muter-muter kita cari dia, ternyata benar aja dia Oke. lagi ngumpul sama anak-anak pang. Lengkap sama minuman, rambut model anak ayam, dan ukulele yang senarnya pakai karet. Lu ngapain di sini katanya sama Bang Ai? Walah. bosan Ya, ah airnya sama sih Bang baik Ai, sih, temannya Bre. itu aja. Di sini kan rame tuh. Dede diajakin ngamen. Tapi kan kamu bilang kamu gak bakal ngemis. Ngamen mah nggak ngemis mah. Ini kan ada usahanya kita ngehibur orang. Dedek dididik kok di sini sama mereka. Tuh lihat tuh. Ini hari ini mah nyari duit kok Dedek mah. Mama benar-benar merasa Oke. gagal jadi orang tua. Dia benar-benar gak tahu mesti ngomong apa lagi. Akhirnya kita Oke. coba percaya aja sama kata Firman. Repot, Ya udah, repot. tapi malam pulang ya. Jangan macem-macem, nyari duit aja yang bener. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Duh, jadi manusia silver. Ini lu ngapain cemong semua badan lu? Ya yakin tadi sama abang yang ngono. Kalau jadi manusia silver duitnya lebih banyak. Nih lihat nih. Mana pernah Dedek dapat segini? Ih, lu ngamen aja yang bersih. Ngapain sampai begini segala? Dek, jangan lagi ya Iya. dek. Lah emang apa mah? Kan Dedek lagi bantuin mama juga ini. Mama gak mau. Anak mama jadi kayak begini. Kenapa sih harusnya seneng dong Dedek masih ingat orang rumah? Bukannya terima kasih malah bikin ribet doang. Nah, ini Selama bahasanya ini yang bikin sama. hati Mama sedih cuma dari apa yang terjadi sama hidup Firman. Dan baru sekarang hati Mama sedih lewat kata-kata Firman. Udah percaya apa sih? Ya Oke. Allah Firman, kenapa lo sekarang jadi gini? Mau nyalahin dia tapi emang keadaan kita lagi begini. Gue sendiri merasa gagal jadi kakak. Dia tiap kali pulang pasti ada aja gebrakan baru ya, mirip-mirip kayak bapaknya. Bener aja, dia pulang lagi, gebrakan baru lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kenapa itu Dada? Enggak. Tadi itu di Jakar Biawak mah. Yang benar, coba sini lihat. Iya benar, udah nggak usah dilihat lah. Sini lihat dulu.
tatoan ya. Tatoan. Coba kita lihat di episode selanjutnya, Bre. Jadi gimana ya hidup kayak begini ya, Bre? Ya oke, lanjut aja, let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu dan langsung aja kita play. Penasaran gue, Bre? Penasaran? Keren ceritanya, keren banget. Dedenya kenapa nggak disekolahin lagi aja? Waduh, pertanyaan bagus tuh. Kita bukan nggak pernah kepikiran ya. Justru tadinya niat kita dia nganggurnya cuma setahun. Tapi supaya kalian tahu, pertama, kita bukan orang punya. Dan ada seorang pemimpin dari Anta Baranta ngeberlakuin sistem zonasi, sistem yang sosokan nuntasin suatu masalah padahal cuma nambahin masalah doang. Yang entah si pemimpin itu beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kalau ternyata ada orang yang nggak masuk zonasi sekolah manapun dan entah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kalau akhirnya para orang tua terpaksa beli bangku. Ini pungli ya bajingan. Beli bangku si Firman kemarin aja 2 juta udah banting tulang paruh ginjal lah. Sekarang harus beli bangku lagi. Nggak sekalian aja kita lompat dari pohon kelapa sawit. Masih ada yang kayak gitu ya. Lompat dari sini mah Masih masuknya ke ada lubang ya. keserakahan. Walaupun begitu, gue tetap Bener. usaha buat ada yang ceritanya gue sayang ini nih. Kan gue ngomong ke dia ya, Dek, sekolah lagi di. Ntar gue THR turun bisa nih ada. Dia jawabnya udah lain masa. Ah males, udah nggak masuk pelajaran di gua mah. Ih, biar pinter, masih muda lu. Hidup lu masih panjang, lu jangan malas-malas aja lu. Lu anak cowok lu. Ngapain? Enak begini nyari duit. Ya kalau sekolah pinter mantan nyari duit lebih gampang. Enggak, ada 19 juta pengangguran yang sampai sekarang masih nyari kerja. Ya bener lagi. Udah Bener pokoknya ntar gue juga. ngomong sama mama dah. Ini udah mau masuk kuliah loh. Kalau nggak dari sekarang nyari sekolahan terus susah lagi. Niat sekolah mah dari kita doang yang ngurusin dia, tapi dari dianya udah nggak ada. Kayaknya karena udah kenal duit sih. Dan akhirnya dia makin nggak bisa sekolah setelah dia Iya, ketahuan. nggak ada salahnya. Astagfirullah, ini kamu bikin tato deh. Enggak, ini mah spidol iseng doang mah. Buat keren-kerenan doang. Masa sih percaya gitu aja, Bu? Tolong, Bu, tolong. Apaan spidol bisa keren amat begitu? Ya ada, orang aja bisa bikin muka Raisa di tiang playoper no. Oh, yang bener. Iya bener mah. Oh, ya udah. Ya, penonton kecewa. Ya. Enggak, itu si Dede makin Memang pakai emaknya spidol. kelewatan Yaudahlah, besok lu. juga hilang. Mainnya yang cantik, Mbak. Geledah. Spidol apaan? Mana coba lihat. Apaan sih lu ikut-ikutan aja? Enggak, sama lu mah gua Sini nggak mau lihat, gua. cepet lihat. Mama, ini spidol Oke. apaan? Spidol ini tato beneran mah. Ah, yang bener. Coba gesek-gesek. Sini coba, Oke. awas tangan lu awas. Tato beneran mah. Yeay, kami senang. Tapi gimana maknya? Ya udah selesai, makin nggak bisa sekolah dong. Masa depan lu selesai di situ. Lu nggak kasihan apa sama mama udah banting tulang Oke. ngurusin lu? Ya udah sih hidup gua bisa nyari sendiri gua. Bukan masalah begitu man. Lu siapa lagi yang ngebilangin lu? Bapak udah pergi nggak tanggung jawab. Iya tahu, iya udah itu mulu diomongin, udah tahu gua, capek gua dengernya. Makin gede makin jadi nih anak, makin bisa Oke. ngelawan. Udah mulai susah dibilangin. Arah hidup lu mau dibawa kemana sih man? Nah, kalau sini udah ada mama Oke, nunggu ini depan makin rumah, parah. artinya Firman akan bikin gebrakan baru. Betul nggak? Betul. Tapi yang datang kali ini bukan Betul. Firman loh. Penasaran kan? Ikutin terus ya cerita si anak dajal. Polisi. Permisi, Bu. Ya kan? Kupingnya Iya, ada bolong apa? buat Si nyontoh. Firman ada, Bu? Lagi di luar dia, emang gak lagi sama kamu? Waduh, si Firman, Bu. Tuh anak hati-hati dah. Dia habis nyolong celana Bang Romi. Hah, gimana? Iya, Bu. Aduh, kalau ketemu mah ntar dikepung dia. Tahu sendiri, Bu. Si Bang Romi kan suhu di kita. Yang bener Iya, Bu. Itu si Firman bisa dibakar hidup-hidup, Bu. Aduh, nyolong. Kak, ayo cari Dede yuk. Kenapa? Cari Dede, katanya dia mau Apa dibakar lagi? orang. Buset, gila kali. Abis ngapain emang dia? Udah pokoknya jalan dulu, ayo cari dia. Ribet Bre Ada kalau kayak ngebantu gini. kagak ngebebanin dia. Capek banget gue punya adik kayak begini. Kalau bukan karena ada Banget. mama di sini udah pergi jauh. Mana gue males banget ibunya gue itu ngumpanin adik brutal khawatir ya, begini. namanya juga orang tua ya. Keadaannya sekarang motor lagi nggak ada, jadi kita nyariin dia jalan kaki. Berasa orang bego gue. Bang. Kita mau nyoba nebeng sama orang tapi nggak ada yang mau berhenti dari tadi. Ya mungkin mereka takut juga kali, kan ini Ya udah malam. iyalah, Bang, zaman sekarang susah Bre. Iya, kenapa, Bu? Ini bang, kami ini nyari ojek nggak ada. Oh iya, Bu. Di jam 10 mah mana ada. Emang mau kemana, Bu? Saya nyari anak saya, katanya di sebelah stasiun tuh. Oh, itu lumayan jauh, Bu. Boleh anterin saya nggak bang? Ya, boleh. Ini berdua, Bu. Iya nggak apa-apa dah, bonceng 3 ya. Coba tuh, gua sampai bonceng 3 sama si Oke, abang. panjang bener Gara-gara itu nyari motor. anak PA1. Sampai di situ ketemulah kita sama dia dan bener aja, lagi mabok bareng tuh. Asik bener coy. Dunia muter di dia aja udah. Firman, kamu apa-apaan sih nyolong celana abang-abang lu yang di sono? Apa sih mah? Urusan orang sotoy aja. Lagi teler dia, ih sumpah muku tonjok rasa itu muka. Itu kamu mau dihabisin, mau dibakar itu. Kamu nggak kasihan sama mama ini? Enggak, itu mah dianya aja no, songong, belagu, sengak. Denger, sadar dulu kamu. Apaan sih, berisik lu anjing. Aduh, sampai sama orang tua bisa ngomong gitu Bre. Parah berarti Bre ya. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke part selanjutnya. Let's go. Nah Bre, sekarang kita udah berada di part selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Jangan saja kita play.
gimana kayak gitu bre, sama orang tuanya saya bisa ngomong gitu, keterlaluan banget mah itu mah. Teman-teman, di sini sudah ada 2 video. Tugas kalian temukan perbedaan dari kedua video ini ya. Nih dek, 300 pegang dulu ya buat makan. Si Neng mana? Neng, nih bapak ada HP nih, pegang ya. Sekarang video kedua. Mama, Samsul. ini Firman dapat duit nih 400 dari ngamen. Pegang buat mama ya. Oh iya, makasih ya, Dek. Belum selesai, kita lanjutin lagi ya. Mana duit gue yang kemarin? Sini. Duit apa, Pak? Yang kemarin. Cepet lama banget sih. HP lu Ditagih juga sini. lagi. Ya kan itu bapak yang kasih. Lanjut lagi ya. Duit gua kemarin mana? Siniin. Lah, udah kepake 100. Kirain beneran buat Mama, kan katanya kemarin buat masak. Ih anjir, duit gua main pakai aja, bodo amat. Gantiin lu duit gua 100.000. Nah, gimana? Udah ketemu perbedaan di antara Loh. kedua video ini? Ada? Sama. Betul, nggak ada. Kelakuan Nggak dua orang ada. ini persis sama-sama Nggak ada. dajal. Seperti yang gue bilang kemarin, ini bukan buah jatuh dari pohon lagi. Udah sampai akar, sampai intisari juga jatuh ambruk semua ini. Mungkin dia pernah ngerekam apa Iya, yang pernah bapak sama. lakuin ke mama. Jadi bagi dia itu biasa. Akhirnya mama cari pinjaman kemana-mana sampai nemu uang 100.000. Nih, pegang. Udah diganti tuh. Kamu kalau ngamen megang duit gak usah ngasih-ngasih Mama lagi lah. Ih, ya udah. Bacot anak anjing, bacok lu sini. Cut, Mbak, itu nggak ada di script, Mbak, nggak ada di script, cut. Itu kamu mau dihabisin, mau dibakar itu. Kamu gak kasihan sama Mama ini. Enggak, itu mah dianya aja no, songong, belagu, sengak. Denger. Sadar dulu kamu. Apaan sih, berisik lu anjing. Firman. Bacot anjing lu berdua. Pergi lu, bikin malu gua lu di sini. Lu ngomong nggak boleh gitu lu, Man. Enak lu. Lu ngelawan orang tua lu, gue yang tonjokin Oh lu. iya, siap Bang, siap. Gue mah paling nggak bisa ya ngeliat orang tua dilawan. Orang tua udah ngelahirin lu 9 bulan, inget lu, Man. Iya, siap Bang, diinget Bang. Iya bener tuh orang belaga jadi pahlawan. Adek gue begini juga gara-gara lu bego. Ngomong panjang lebar, akhirnya dia ngaku. Iya, gua ngambil celana Bang Romi. Habis gua kesel sama dia, orangnya ngelunjak, gila hormat. Lagunya udah kayak menteri aja. Jangan, Oke. udah. Jangan nyari-nyari dah. Dia mah orang beneran. Ntar kamu diapa-apain. Mama udah gak bisa apa-apa. Iya, tahu, iya. Ya Allah, kamu mah gak ada kasihannya amat sama Mama Iya, sama udah, kakak ya? udah, sono pulang aja deh sono. Ntar Dede juga pulang. Tenang aja, ada abang-abangan Dede di sini. Nih anak bacot amat ya. Kenapa beneran juga ntar cengeng dia. Udah lama, yuk pulang aja yuk. Tapi si Firman Udah biarin dulu, ntar juga pulang. Udah nggak bisa dikasih tahu anaknya. Mama, Dede diincer nih, Ma, Oke. kalau ngamen sama abang yang kemarin yang Dede colong celananya. Waduh, terus gimana? Iya, katanya Dede mau dikepung, mau digebukin. Gimana nih, Ma? Dede nyari duit jadi susah, jadi nggak bisa ngamen. Mama yang Nah. ngomong ya, Ma, minta maaf sama dia. Lah, kan kamu yang ngambil. Kamu sana yang datengin minta maaf. Kamu yang perbuat. Mama kan gak tahu apa-apa. Ah, Mama nggak sayang anak dah. Bukan gak Iya. sayang anak. Tai lah, anjing, bacot, gak dianggap anak Dede mah di sini pada kayak tai lu semua. Firman jaga, mulut jaga. Durhaka Firman, astagfirullah. Bacot aja Iya. lu bacot, ngelontek aja lu sono. Tuh mulut jangan sampai gue gampar lu ya. Apa? Mau gua tendang lu, gua tusuk lu ya. Firman, Enggak, lu awas, anjing lu semua monyet lah, tai. Gak dianggap gua di sini, Bang. Gue udah kayak ngerasain bapak kalau pulang. sama Kelakuan dia aja, sama persis, nggak ada yang kebuang. Mau gue lebih tua juga, tetep aja tenaga dia mah cowok, kalah gue. Udah, Firman. Di mana itu Bang Romi? Di mana? Iya, Di beda. di kampung kotok, samperin sono cepet. Ya udah, tapi kamu udah nggak usah ngamuk lagi. Bacot mulu, jalan lu sono. Yuk Kak, ke abang itu yuk Kak. Ih, sama kakak, gak mau ah. Ya, Mama sama siapa lagi Kak? Terus yang ngomong, Yang ngomong Kakak, Mama nggak bisa ngomong. Ayo Kak, tolong ya. mama kalau udah gini jantungnya kencang banget memang. Nah, Tangannya ini. gemeteran. Ih, mama, aku. Ya, mau ya. Maaf ya Kak, ya. Nanti Mama temenin di samping ya. Mau ya. Mama bilang gue Ini emang kesalahan pintar ngomong orang tua, orangnya. Bre. Tapi masalahnya Kesalahan kan yang bukan orang itu tua yang ya. sangat Pertama, fatal di itu sini, serem Bre. banget. Gue cewek mesti ngedatengin abang-abangan metal. Kedua, mama ngapain ngemanjain Firman mulu? Masa tiap kali dia bikin ulah yang nyelesain mesti mama terus? Nah, Ujung-ujungnya nyusahin gue. Emang gue Ini gak punya kesalahan urusan orang sendiri tua apa? di sini, Bre. Sebenarnya Kesalahan kan mama banget. sayang sama dia, tapi justru itu jadi racun buat dia nggak sih? Dia jadi nggak tahu konsekuensi dari tindakan dia sendiri. Benar, Permisi. benar Ya, kenapa, Bu? banget. Ini bang, saya kakak sama mamanya Firman. Oh iya, kenapa Bu? Oh iya, masuk yuk. Masuk Bu. Maaf ya, agak berantakan nih. Nggak apa-apa bang, maaf kita yang repotin nih malah. Ini bang, kemarin adik saya kan ngambil celana abang itu. Saya ngewakilin Firman aja ya, soalnya dia nggak pulang-pulang bang. Kasian, namanya masih anak kecil, tolong dimaklumin ya bang. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Cuman kita mah nggak mau aja Bu. Cara dia kayak gitu, ngelunjak, dikasih hati. Di sini enak Bu, kita ngumpul. Rokok ngambil tinggal ambil. Tapi dia malah kayak gitu sama saya. Iya, maafin aja ya bang ya. Ya udah, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah selesai. Nggak mau lagi, gua ada begini-begini. Anak ibu bikin masalah lagi tuh Bu. Tukang bakso ditodong pisau sama dia. Aduh, parah banget dah di bocah. Terus pasti ibunya ini udah kelewat. Sebenarnya ini sudah, kalau gue nilai sudah kesalahan juga dari bapaknya. Terus ibunya juga salah, Be, terlalu manjain. Seorang orang tua itu harus tegas, tahu posisinya gitu loh. Aduh, ini udah kelewatan ya. Next video selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video selanjutnya. Seperti bisa kita like dulu, jangan saja kita play. Udah gak sabar kita, ya? Udah gak sabar ya. Kita play. Oke, gimana endingnya, Bre?
Anak-anak kayak begini susah bre Andai si diomongin. bapak tuh orangnya bener, mungkin hidup gua nggak bakal gini banget. Adek gua nggak bakal jadi anak jalanan. Mungkin hidup kita damai. Peran ayah tuh penting banget, penting banget. Gue bisa bilang semua ini karena bapak. Semua ini terjadi karena bapak. Dia udah gagal jadi suami dan gagal juga jadi bapak. Udah bertahun-tahun lamanya kita nggak tahu bapak kemana. Sekarang bapak. Lah bapak? Serius ini bapak? Wah udah gue kumpulin, gue semprot lu habis lu. Gara-gara lu nih anak lu hancur sekarang. Halo? Halo kakak, Ngapain nelpon-nelpon lu? gimana? Udah nikah lagi mama lu? Dih, gak jelas banget. Bertahun-tahun gak ada kabar, nelpon cuma nanyain begituan Oke. doang. Gagal banget lu jadi suami, jadi bapak. Adek gue tuh jadi anak jalanan, no, gara-gara lu. Semua tuh gara-gara lu. Ngelunjak anak haram lo. Jadi jablay aja lo. Jangan harap gua mau jadi wali lu pas nikah. Anjing lo. Liatin lo jadi perawan tua lo. Gak bakal bisa nikah kalau nggak ada gua mah. Gak ada yang waliin. Haram jada gua ngewaliin lo. Bisa. Anjing lo. Nggak apa-apa, Tetep kita ambil bisa. hikmahnya aja. Mudah-mudahan kakak nanti dapat suami yang sayang, yang terima kakak apa adanya, yang mau rangkul kita. Oke. Kita harus bisa jadi orang yang pemaaf kak. Gak harus untuk orang itu, tapi itu untuk diri kita, untuk hati kita. Karena rasa maaf buat yang udah nyakitin kita, itu akan jadi berkah untuk hidup kita. Percaya deh, ketika mereka berbuat jahat, kita gak boleh balas dengan kejahatan, tapi dengan doain mereka supaya mereka bisa dapat hidayah agar mereka Nah, gak jahat ini lagi yang ke susah, kita Mbak atau Numa. ke orang lain. Kenapa sih hidup kakak tuh selalu didatangi masalah sama yang bukan kakak yang buat? Dulu dibikin malu sama bapak. Bapak udah nggak ada, kirain hidup kakak bisa jauh lebih baik. Nggak taunya datang lagi masalah lewat si Firman. Dan dia lebih parah, lebih Iya, parah kasihan. banget. Masalah dia kakak semua yang ngadepin. Ibunya di sini yang Kak, salah. kakak nginep aja ya di teman kakak berapa hari kek. Bukan apa-apa, mama mah kasihan sama kakak. Motor juga takutnya dipakai mulu sama dia, takut kenapa-napa. Itu motor kan susah payah kakak ngeredit belum lunas. Si dede kan kalau ada kakak begitu. Kalau nggak ada kakak kan seenggaknya mendingan, nggak begitu banget anaknya. Ya udah mah, kakak ke rumahnya si Nur deh. Oke. Kok Si kenapa Firman tuh sampai kalau sama segitunya? mama nggak sesongong kalau sama gua. Makanya mama nyuruh gua pergi aja dulu. Gua pengen deh rasanya hidup normal kayak orang-orang. Bukan nggak jelas begini. Berhari-hari gua nginep di rumah temen. Untung temen gua baik. Dia juga tahu masalah keluarga gua. Kalau udah lama banget, kadang suka kangen sama mama. Dia diapa-apain gak ya sama si Firman di sana? Kak, si Firman di luar nih lagi nggak pulang. Kakak pulang yuk, mama kangen. Ih, kakak juga kangen mama. Kita jalan-jalan aja yuk mah. Oke. Oke. Satu-satunya yang bisa Batagor ngasih dan gue bahagia saat ini Sioma. tuh cuman mama. Terlepas dari semua beban hidup gua, rasanya syukur banget bisa punya ibu kayak mama. Enak ya mah? Iya, kak duduk di situ yuk. Yuk mah. Bapak gua nih, dia Oke, nggak tahu dia makan habis bareng. nyanyain mutiara terindah yang ada di jagat raya ini. Gue sih nggak bakal mau ngelakuin hal yang Benar. sama ya. Mama terlalu indah untuk disia-siain. Aku sayang banget sama mama. Kak itu hari Minggu ke teman bapak yuk. Siapa tahu bapak lagi main ke situ. Mama mau ke situ. Iya yuk, main aja kita. Ya boleh mah. Oke. Kok ada? Ih, si Firman katanya nggak pulang. Udah Gih, kak ke rumah teman kakak aja lagi. Ih mama, ini udah jam 1. Lah, pulang lu. Kebetulan. Beliin dulu gua pecel lele sono. Udah kak, jangan kak, kita beli Tuh kan. pecel yuk sama mama. Ih mama. Udah nggak apa-apa, ayo. Oke. Lagi-lagi. Udah ya kak, kakak ke rumah teman aja ya. Mama, kakak yang bayar kontrakan, kakak yang kerja banting tulang. Masa kakak yang disuruh minggat? Iya kak, maafin mama ya. Bukan mama yang salah. Iya kak, nggak apa-apa ya. Tapi kakak Tetap takut salah sih orang mama, tua. nanti ada begal. Enggak, udah. Mama doain gak ada apa-apa. Daripada kakak di rumah, mama kasihan sama kakak. Ini orang tua juga terlalu egois ya. Weh, Wow. apa nih? Weh. Ternyata udah habis bre, belum ada kelanjutannya. Saya nggak tahu ada kelanjutannya apa enggak ya. Kita tunggu aja di seri selanjutnya ya bre ya. Sebenarnya bre ya, kejadian kayak gini salah dari orang tua. Orang tua nggak bisa tegas. Orang tua selalu manjain anaknya, selalu ngebenjerin anaknya walaupun salah. Dan ya itulah ya, akhirnya dari kini kebiasaan dari kecil terbawa-bawa akhirnya sampai besar ngelunjak jadinya ya bre ya. Ya, entah ini diilhami dari kisah siapa, tapi pasti yang menjalaninya ini ya lumayan berat karena yang nonton aja bikin sesak hatinya bre ya. Semoga kita semua terlindung dari sifat-sifat seperti ini ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika mau memperpanjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap bre.